Kali ini kita akan membahas materi tentang arti penting peramalan bisnis. Peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Dalam dunia bisnis, hasil peramalan mampu memberi gambaran tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan, menciptakan peluang bisnis, mengatur peluang investasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada keterbatasan peramalan bisnis. Peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Maka dari itu, keterbatasan peramalan bisnis adalah di saat pola atau hubungan tersebut tidak dijumpai. Selanjutnya ada jenis-jenis peramalan. Pertama, berdasarkan jangka waktunya. Lalu, berdasarkan ruang lingkupnya. Dan yang terakhir, berdasarkan metode peramalan. Peramalan berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek, kurang dari 1 tahun dan lebih dari 3 bulan. Biasanya untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua, jangka menengah, dari 3 bulan sampai dengan 3 tahun, untuk merencanakan penjualan, produksi, penganggaran, dan rencana operasi. Yang ketiga, jangka panjang, lebih dari 3 tahun, untuk perencanaan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas, ekspansi, penelitian, dan pengembangan. Peramalan berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, peramalan dibedakan menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Contohnya adalah peramalan kondisi perekonomian dalam 5 tahun yang akan datang atau sebagai mikro, dan peramalan kondisi perusahaan dalam 5 tahun yang akan datang atau sebagai makro. Perlu diketahui juga bahwa batasan mengenai mikro dan makro itu adalah relatif. Kemudian peramalan berdasarkan metode. Yang pertama ada metode kuantitatif, yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Dan yang kedua ada metode kualitatif, yaitu peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Selanjutnya metode peramalan kuantitatif. Yang pertama ada model seri waktu atau metode deret berkala. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Dan yang kedua ada model atau metode kausal, mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independent variabel. Model seri waktu atau metode deret berkala, yang merupakan metode deret berkala pertama ada rata-rata bergerak atau moving average, merupakan metode peramalan perataan nilai dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian dicari rata-ratanya. Yang kedua ada penghalusan eksponensial atau exponential smoothing, merupakan suatu teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata bergerak. Yang ketiga itu ada proyeksi tren atau trend projection, merupakan metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan. Yang kedua ada model atau metode kausal atau explanatory model, merupakan metode peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, tapi bukan waktu. Dalam prakteknya, jenis metode peramalan ini terdiri dari metode regresi atau korelasi, merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dan didasarkan kepada persamaan dengan teknik least squares yang dianalisis secara statis. Yang kedua ada model input-output, merupakan metode yang digunakan untuk peramalan jangka panjang yang biasa digunakan untuk menyusun tren ekonomi jangka panjang. Yang ketiga ada model ekonometri, merupakan peramalan yang digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Metode peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan pada pengamatan kejadian-kejadian di masa lalu yang digabungkan dengan intuisi atau ketajaman perasaan si peramal dalam menghadapi situasi informal yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang. Beberapa metode peramalan yang digolongkan sebagai model kualitatif adalah sebagai berikut. Pertama ada metode Delphi. Sekelompok pakar mengisi kuesioner, moderator menyimpulkan hasilnya, dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok. Yang kedua ada dugaan manajemen atau manajemen estimate atau panel konsensus, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya manajemen senior. Yang ketiga ada riset pasar atau market share, merupakan metode peramalan berdasarkan hasil-hasil dari survei pasar yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pemasar produk atau yang mewakilinya.
Selanjutnya ada metode sekelompok terstruktur seperti metode DLP dan lain-lain. Selanjutnya ada analogi historis atau historical analogy, merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Jadi langkah-langkah peramalan bisnis yang pertama itu ada mengumpulkan data historis, lalu kita seleksi dan memilih-milih datanya lagi, kemudian memilih model peramalan yang akan kita gunakan, lalu terakhir menggunakan model peramalan itu sendiri. Nah, kalau menurut Lerbin dan Aritonang, penggunaan teknik peramalan di awal dengan mengeksplorasikan kondisi pada waktu-waktu yang lalu guna mengembangkan model yang sesuai dengan pola data. Selanjutnya, model itu digunakan untuk menamakan kondisi waktu-waktu yang akan datang. Jadi, kalau kita mau ngeramal kondisi bisnis ke depan, kita harus mulai dari ngeliat ke belakang dulu. Maksudnya ngeliat data-data masa lalu. Lalu dari data itu kita coba cari pola dan tren yang kelihatan. Misalnya tiap akhir tahun penjualan selalu naik, atau ada siklus musiman. Nah, kalau polanya udah ketemu, kita bisa bikin model atau rumus yang kira-kira bisa mewakili pola itu. Baru deh, model itu kita pakai buat prediksi ke depan. Jadi nantinya belajar dari masa lalu, terus pakai itu buat mengambil keputusan di masa depan. Dalam pengendalian proses peramalan, yang pertama itu kita menentukan tujuan, selanjutnya mengembangkan model, kemudian menguji model itu, lalu penerapan model, setelah itu direvisi, lalu evaluasi. Oke, sekian pembahasan arti peramalan bisnis. Kalau ada yang mau ditanya, taruh di kolom komentar ya. Bye-bye!